Pak Charlie, kenapa ini bisa ada di Polda Metro Jaya? Oke. Gimana ceritanya? Iya. Sebenarnya mereka ini juga teman-teman saya, Bang. Mereka teman-teman pejuang. Ibu Kurnia juga teman saya, Pak Roy dan Pak Rizal. Saya di sini nggak begitu ngerti mengenai masalah jasa palsu, tapi saya hanya ingin memberikan dukungan kepada mereka supaya proses hukumnya itu diperlakukan dengan adil aja. Jangan ada kriminalisasi, jangan ada yang dikasih preferential treatment ya. Mungkin kalau memang diproses secara adil ya silakan aja sesuai undang-undang yang berlaku. Tapi saya dengar ada penyelundupan pasal ya kalau nggak salah. Nah itu saya juga nggak gitu ngerti, tapi untuk memastikan aja kalau memang tidak ada kriminalisasi, karena saya sudah mengalaminya. Kriminalisasi itu saya sudah mengalami dan itu sangat sulit untuk dilawan kalau tidak ada dukungan dari teman-teman. Makanya saya di sini untuk mendukung juga. Oh, jadi kehadiran Coach Charlie itu datang sini berdasarkan undangan atau memang sudah ada pemberitahuan atau seperti apa? Karena saya dengar hari ini ada pemeriksaan, jadi saya datang sendiri, niat sendiri. Coach Charlie, di samping kehadiran Coach Charlie di Polda Metro, kemarin Coach Charlie juga dipanggil juga di Polda Banten. Ya. Polda Banten. Itu kemarin itu sempat ramai di Polda Banten itu gimana itu soal kelanjutan kasus kah atau ada kasus baru kah? Iya. Jadi sebenarnya kasus lama yang sebelumnya sudah di SP3. Namun karena diprapit oleh Muanas Alaidit sehingga perkara ini dilanjutkan gitu. Nah, kemarin di Polda Banten itu adalah pemeriksaan. Dipanggil sebagai tersangka. Panggilan pertama sebagai tersangka, langsung sebagai tersangka, dan panggilan kedua. Nah, waktu pada panggilan pertama saya sudah memberikan surat kepada penyidik. Kita sedang ada gugatan perdata di Jakarta Utara. Ini surat permohonan penundaan perkara pidana. Karena itu ada aturan, saya kurang hafal aturan yang mana, tapi perdata harus lebih dahulu daripada pidana. Ya dong, kalau misalnya ternyata perdatanya diputuskan saya pemilih yang sah, tapi saya dipenjara gimana? Kan nggak adil gitu. Nah, jadi kita minta ditunda, namun anehnya dipanggil lagi, langsung dipanggil lagi hari Sabtu, terus kemudian disuruh datang hari Selasa. Sangat terburu-buru sekali, tapi ya udah nggak apa-apa, kita ikutin aja. Nah, pada hari Selasa itu saya sudah hadir di Polda Banten dan kita bertanya kepada penyidiknya. Waktu itu sudah ada permohonan untuk penundaan perkara pidana karena sudah ada perkara perdata. Nah, bagaimana dengan permohonan itu? Disetujui atau tidak gitu. Nah, waktu itu kalau nggak salah dari penyidiknya bilang itu sudah ada disposisinya katanya. Nah, sudah ada disposisi untuk diketahui katanya. Oke, kalau gitu tinggal dijawab aja karena kita belum ada jawaban kan. Secara administratif formal kan harusnya dijawab. Nah, kemudian penyidiknya bilang itu kita nggak jawab karena itu hanya untuk diketahui. Terserah hari ini mau dilanjutin pemeriksaannya atau mau ditunda gitu. Nah, karena ada opsi itu kita minta ditunda. Nah, itu yang menawarkan opsi siapa kok? Nah, ini kita mau tanya dulu, di surat pemanggilan itu Coach Charlie statusnya apa? sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Betul. Sebelumnya di Polda Banten pernah juga sebagai tersangka. Sebagai tersangka sudah SP3 kan? Sudah SP3. Terus disuruh lanjut lah istilahnya begitu. Tujuan pemanggilan itu untuk BAP baru atau lanjutan atau seperti apa? Setahu saya sprindik baru sih. Sprindik baru berarti BAP baru. BAP baru. Tetapi tidak jadi di BAP. Tidak jadi di BAP. Saya sudah hadir, namun di BAP itu hanya singkat aja. Intinya kami masih menunggu hasil dari permohonan kami karena dari AKP Yan Hendra memberikan opsi mau terserah katanya mau hari ini lanjut atau mau ditunda. Dan waktu itu kita pilih ditunda pemeriksaannya sampai ada tanggapan secara formal mengenai permohonan kami gitu. Itu pendamping kuasa hukumnya siapa Coach Charlie? Jadi saat Coach Charlie pemeriksaan langsung ke dalam Polda Metro itu didampingi kuasa hukum atau? Polda Banten ada kuasa hukum. Waktu saya masuk ke dalam itu didampingi dengan Pak Gufroni dengan Pak Ahmad Kozinudin. Tapi ada lawyer-lawyer lain yang tunggu di luar karena mereka nggak boleh masuk. Nah, itu kan Coach Charlie terima surat pemanggilan tadi ya, balik lagi.
di saat surat pemanggilan itu ada proses perdata yang sedang berjalan. Betul. Apa Polda Banten itu sudah mengetahui ada proses perdata yang semestinya harus ditunggu dulu nih proses pidananya atau seperti apa? Pada panggilan pertama mungkin mereka belum tahu ya. Tapi panggilan pertama kita udah kasih suratnya, sudah tercantum juga nomor perkaranya di Pengadilan Jakarta Utara. Namun panggilan kedua seharusnya mereka sudah tahu sih, seharusnya tidak dipanggil lagi. Tapi ya kejadian. Sebenarnya saya mau tanya lagi Pak Charlie soal kaitan dengan ijazah ini. Tapi sebelum ada balik lagi ke pertanyaan soal ijazah, Pak Charlie sebagai sosok yang pernah mengalami tanda kutip kriminalisasi itu gimana, atau pesan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Charlie? Kriminalisasi itu benar terjadi pada saya, dan penyelundupan pasal, penyelundupan hukum itu benar sudah terjadi kepada saya. Contohnya aja, ayah saya sudah umur 74 tahun, 75 tahun waktu itu ya. Dia dituduh pemalsuan, dituduh membuat surat palsu. Tahun 1982-an kalau nggak salah. Pokoknya lebih dari 30 tahun yang lalu. Nah, sedangkan kalau pasal pemalsuan itu kan sudah daluarsa. Kalau udah lewat dari 12 tahun itu tidak bisa dituntut lagi gitu. Tapi nyatanya tetap diterima oleh Polda Metro. Nah, ini kan namanya kriminalisasi. Kedua, yang melapor juga orang yang bukan berhaknya lagi. Udah nggak ada hak untuk melapor. Karena kenapa? Neneknya sudah menjual tanah itu. Kok bisa sih masih bisa melapor? Artinya kalau saya sudah menjual rumah dari 30 tahun yang lalu, nanti anak-anak saya atau cucu saya bisa dong menggugat pemilik yang baru, bilang ayah saya nggak pernah menjual. Itu kan nggak masuk di akal. Jadi itu yang saya sebut kenapa ada kriminalisasi pada ayah saya. Kedua, terjadi kepada saya juga di Polda Metro juga. Oh, iya. Saya dilaporin atas tuduhan penggelapan. Sedangkan sertifikat yang dituduh penggelapan itu adalah atas nama ayah saya sendiri. Di mana penggelapannya? Tetap aja lanjut ke penyidikan. Hampir saya jadi tersangka kalau tidak ada intervensi dari polisi yang benar. Jadi itulah bentuk-bentuk kriminalisasi, dan kalau tidak dikawal oleh publik maka itu bisa terjadi. Oh. Nah, kita kaitkan tadi Pak Charlie cerita panjang lebar soal kriminalisasi, dan kita korelasikan soal yang hari ini sedang ada pemanggilan di Polda Metro. Pak Charlie melihatnya secara pribadi ini bentuk kriminalisasi atau seperti apa? Kalau kriminalisasi atau tidak saya nggak tahu, karena kan ini sedang berjalan ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saja penyidik melakukan tindakan-tindakan yang benar gitu. Jadi masih too early lah mungkin. Nah, kedua, mengenai ijazah palsu saya sendiri kurang begitu ngerti mengenai masalah ini. Tapi yang saya tahu adalah sepertinya heboh sekali ya. Kalau ijazah itu saya punya ijazah, ya udah saya kasih lihat aja. Sebenarnya kan nggak ada masalah kan. Itu pandangan saya. Namun tentu kalau saya tidak mau kasih lihat, ya itu hak saya juga, ya kan. Nah, silakan dibuktikan aja itu palsu atau bukan. Tapi memang proses ini harus dikawal dengan banyak orang sih, dengan publik yang peduli dengan keadilan. Jadi makanya saya hadir hari ini untuk mendukung teman-teman juga. Oke, Pak Charlie, sebagai penutup atau solidaritas sebagai korban, Pak Charlie juga pernah merasakan sebagai korban. Kalimat penutup atau pesan untuk masyarakatnya apa sih? Saya rasa kalimat itu tadi saya udah baca di depan, ada foto Kapolri, Pak Sigit di depan. Intinya mengalami masyarakat bertindak dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu ada di depan, nanti coba pas keluar di foto. Itu aja yang kita harapkan. Oke, Pak Charlie. Ya. Terima kasih. Terima kasih.